Karim Benzema langkahi rekor Ronaldo dan Giroud. Real Madrid menang 3-1 dan unggul dalam agregat 3-2. PSG angkat koper dari Liga Champions musim ini. Dilansir dari Squawka, Karim Benzema menampilkan magisnya di Santiago Bernabeu. Bahkan hat-trick Benzema itu jadi rekor baru. Benzema kini tercatat sebagai pemain tertua di Liga Champions yang mampu bikin hat-trick. Rinciannya, Benzema bikin 3 gol dalam usia 34 tahun 80 hari. Benzema lewati catatan dari Cristiano Ronaldo dalam usia 34 tahun 35 hari dan Olivier Giroud dalam usia 34 tahun 63 hari. Karim Benzema sangat luar biasa. Dia mampu membangkitkan semangat rekan-rekannya dan saya sangat senang dengan profesionalitasnya. Puji pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti, dilansir dari situs resmi UEFA. Manchester City sudah lebih berpengalaman di Liga Champions. Manchester City terus memelihara mimpi untuk mengangkat trofi si kuping besar untuk pertama kalinya. Mereka selalu menjadi favorit juara Liga Champions dalam beberapa musim terakhir, namun selalu gagal mewujudkan ekspektasi tersebut. Ambisi Manchester City untuk juara Liga Champions di musim lalu pupus karena kalah 0-1 di final dari Chelsea. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan Manchester City tak terbebani ekspektasi besar agar juara di Liga Champions musim ini. Pria asal Spanyol ini menegaskan timnya kini sudah lebih berpengalaman dan berkembang dengan sangat baik di Liga Champions. Tuchel, Chelsea tak kurang apapun untuk saingi Manchester City dan Liverpool. Chelsea sempat menguasai puncak klasemen Liga Inggris untuk 9 pekan. Tapi hasil-hasil tak maksimal sejak memasuki Desember bikin mereka tergelincir. Kini Manchester City bertengger di puncak dan ditempel Liverpool. Sementara Chelsea tertinggal jauh di urutan ketiga dengan 56 poin. Sempat jadi kandidat serius juara lalu tertinggal. Chelsea diakui kurang bisa memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Tapi Tuchel berjanji akan membawa klub London Barat itu kembali bersaing ketat dengan Manchester City dan Liverpool. Kami punya segalanya, ini jelas, tak perlu sembunyi, tak perlu alasan. Klub ini menyediakan segalanya, kultur, mentalitas. Kami punya semua yang dibutuhkan kok, kata Tuchel dikutip BBC. Unek-unek Mauricio Pochettino. PSG tidak bisa berbicara banyak di Liga Champions musim ini. Walau punya skuad mentereng, Les Parisiens angkat koper lebih cepat. Pelatih PSG Mauricio Pochettino tidak bisa menyembunyikan perasaannya dalam sesi jumpa pers. Seperti dilansir dari situs resmi UEFA, Pochettino ungkap unek-uneknya. Hanya ini saja yang bisa saya lakukan, keluhnya. Saya pikir gol pertama Madrid adalah kesalahan VAR. Tambahnya, menyinggung soal Donnarumma yang dinilai tidak pelanggaran saat ditekan Benzema. Mauricio Pochettino mengaku PSG sempat tampil baik di babak pertama dan bikin gol lebih dulu. Pun ketika kedudukan 1-1, Pochettino masih yakin timnya akan lolos. Tapi 2 gol Real Madrid membuyarkan segalanya. Ketika kami mulai kebobolan, kami mulai gugup. Saat kedudukan 1-1 kami masih bisa lolos, tapi malah kebobolan 2 gol lagi. Terangnya, kami tidak bisa bereaksi dalam situasi ini. Tutupnya. Mauricio Pochettino pasrah dipecat PSG. Dilansir dari Daily Mail, Presiden klub PSG, Nasir Al-Khelaifi, dikabarkan marah besar. Nasir kecewa dengan permainan PSG. Pelatih Mauricio Pochettino jadi sasaran. Nasir akan memecatnya. Mauricio Pochettino tampaknya tahu ada beban besar yang diembannya di PSG.
Tersirat, Pochettino tampaknya akan pasrah apapun yang terjadi nanti. Apapun yang terjadi di masa mendatang nanti, maka terjadilah, ujarnya. Kami sudah berjuang dan bersaing untuk menang, walau hasilnya harus seperti ini. Tambahnya, kontrak Pochettino sendiri masih berlaku sampai 30 Juni 2023. Pochettino pun sudah menjalani 73 laga di seluruh kompetisi dengan hasil 49 kali menang, 10 kali seri, dan 14 kali kalah. Belum ada kabar terbaru apakah Nasir Al-Khelaifi akan langsung memecat Pochettino atau memberhentikannya di musim panas mendatang. Netizen bilang Messi ngeghosting. Ini statistiknya lawan Real Madrid. Salah satu pemain yang kena sorotan tajam atas tersingkirnya PSG dari babak 16 besar adalah Lionel Messi. Sosok yang pada musim panas direkrut PSG dengan harapan bisa membantu klub kaya Prancis itu juara Liga Champions. Messi dianggap netizen kembali gagal bersinar lawan Real Madrid setelah gagal membuat assist maupun gol di kedua pertandingan. Messi dibilang raib dan ngeghosting di laga-laga besar Liga Champions, bahkan dicap sudah habis. Menilik statistik, performa Messi lawan Real Madrid sebenarnya tidak buruk-buruk amat. Pada leg pertama, Messi antara lain membuat 8 tembakan dengan 2 ke bidang sasaran. 4 operan kunci pun berhasil dilepaskan oleh La Fulga di laga bulan Februari itu. Sementara di leg kedua, statistik Messi memang tidak semenonjol di leg pertama, tapi ia masih mampu membuat 3 tembakan, walau tak ada yang ke arah bidang sasaran, dengan tingkat akurasi operan 93,2% yang lebih baik ketimbang leg pertama. Barcelona versus Galatasaray, Blaugrana harus puas main imbang. Barcelona versus Galatasaray berlangsung di Camp Nou, Jumat 11 Maret dini hari. Duel kedua tim berjalan alot, nyaris setengah jam tanpa ada tembakan. Secara permainan, Barcelona sangat dominan. Meski punya banyak penguasaan bola, anak asuh Xavi Hernandez itu gagal mencetak gol. Sampai laga tuntas, skor 0-0 tersaji di leg pertama. Galatasaray gantian menjadi tuan rumah di leg kedua. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan lagi pada Jumat 18 Maret 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Atalanta versus Leverkusen, Ladea menang 3-2. Atalanta versus Leverkusen tersaji di Stadion Atleti Azzurri d'Italia, Jumat 11 Maret 2022 dini hari. Tim tamu unggul duluan di menit ke-11 lewat gol Charles Aranguiz. Ladea menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-23 lewat Ruslan Malinovski. Kubu tuan rumah bersorak 2 menit berselang. Luis Muriel membawa Atalanta balik memimpin 2-1 di menit ke-25. Atalanta memperbesar keunggulan menjadi 3-1 saat babak kedua baru berjalan 4 menit. Muriel kembali mencetak gol. Leverkusen bisa memperkecil kekalahan menjadi 2-3 di menit ke-63 lewat Moussa Diaby. Sampai laga tuntas, skor 3-2 bertahan untuk kemenangan Atalanta. Norwich versus Chelsea, The Blues kalahkan The Canaries 3-1. Norwich versus Chelsea berlangsung di Carrow Road, Jumat 11 Maret dini hari. Tim tamu tampil dominan sepanjang 2 kali 45 menit. Chelsea unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Kalobah dan Mason Mount. Norwich memperkecil ketertinggalan di babak kedua lewat eksekusi penalti Teemu Pukki. Kai Havertz memastikan kemenangan Chelsea 3-1 lewat golnya menjelang laga berakhir. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Chelsea di klasemen sementara Liga Inggris. Skuad asuhan Thomas Tuchel itu bertahan di urutan ketiga dengan 56 poin.